Hai, apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang dirilis tahun 2006 yang berjudul Blood Diamond. Film bergenre action ini disutradarai oleh Edward Zwick dan berdurasi 143 menit. Di mana film ini menceritakan tentang konflik perang saudara yang terjadi di salah satu wilayah Afrika, khususnya di Sierra Leone pada tahun 1999. Negara ini menjadi porak-poranda karena pemberontakan yang terjadi di sana, di mana kelompok pemberontak yang mereka namai dengan Revolutionary United Front atau biasa mereka singkat dengan RUF memaksa warga sipilnya bekerja untuk mencari tambang. Jika ada yang memberontak, kelompok ini tidak akan segan-segan memotong tangan bahkan membunuh warganya. Oh ya, film ini juga memperlihatkan perjuangan seorang ayah yang bernama Solomon Fundie untuk menyelamatkan anaknya yang diculik dan dipaksa menjadi anggota RUF. Dan untuk menyelamatkan anaknya, Solomon melakukan perjanjian dengan Danny Archer. Bagaimana keseruan dari filmnya? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga sederhana dan bahagia di sebuah desa kecil yaitu Sierra Leone. Kepala keluarga itu bernama Solomon Fundie, yang pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan. Ia hidup bersama seorang istri, satu anak laki-laki dan dua anak perempuannya. Ketika Solomon dan anak laki-lakinya yang bernama Dia Fundie baru saja selesai menangkap ikan, dalam perjalanan pulangnya ia dikejutkan dengan kedatangan kelompok pemberontak. Pemberontak itu pun langsung menyerang setiap penduduk desa yang ada di sana dengan sangat kejam. Kemudian Solomon dan anaknya berlari menghampiri keluarganya. Tetapi dalam pelariannya ia harus terpisah dengan keluarganya. Dan ia pun ditangkap dengan pasukan pemberontak itu. Sedangkan keluarganya berhasil melarikan diri. Kemudian Solomon yang ditangkap pun dipekerjakan di sebuah pertambangan berlian. Ketika ia sedang bekerja, ia menemukan sebuah berlian yang cukup indah. Lalu ia meminta izin dengan salah satu anggota pemberontak itu untuk buang air kecil, supaya Solomon bisa mengubur berlian itu ke dalam tanah yang sebelumnya ia sembunyikan di sela-sela jari kakinya. Tetapi saat ia akan menguburnya, komandan dari pemberontak itu memergokinya. Namun tiba-tiba tentara pemerintah datang menyerang pertambangan. Dan dengan situasi yang tidak menentu itu, Solomon berhasil menyembunyikan berlian temuannya itu. Namun pada akhirnya ia pun tertangkap dan harus masuk penjara pemerintah. Di sanalah ia bertemu dengan Danny Archer yang merupakan tentara bayaran yang juga sedang mencari berlian untuk dijual ke sebuah perusahaan berlian milik pengusaha yaitu Van de Kaap. Kita berpindah kepada Danny yang menyebabkan kenapa ia bisa masuk ke dalam penjara pemerintah. Jadi ketika Danny berada di perbatasan antara negara Sierra dan Liberia, ia ketahuan oleh penjaga perbatasan karena menyelundupkan berlian yang ia sembunyikan di dalam kulit hewan. Singkat cerita, Danny pun berhasil keluar dari penjara berkat bantuan temannya. Tak lupa, ia juga meminta temannya untuk membebaskan Solomon, karena saat ia di dalam penjara, ia mendengar bahwa Solomon menyembunyikan berlian terbesar yang belum pernah ditemukan. Dan esoknya, Solomon pun berhasil dibebaskan. Kemudian, Danny pun segera menghampirinya untuk mengajak Solomon bekerja sama. Namun, Solomon menolaknya. Tetapi, saat Danny mengatakan akan membawa Solomon pada keluarganya, ia pun menyetujuinya. Cerita berpindah kepada Danny yang meminta bantuan temannya yaitu seorang jurnalis. Jurnalis itu bernama Maddie Bowen. Ia meminta Maddie untuk membawa Solomon kepada keluarganya yang berada di pengungsian. Berkat bantuannya itu, ia pun berhasil menuju ke tempat pengungsian dan Solomon pun bertemu dengan keluarganya. Tetapi salah satu anaknya yang bernama Dia diculik oleh pemberontak itu. Danny yang mengetahui hal tersebut memanfaatkan keadaan ini untuk bisa mendapatkan berlian yang Solomon sembunyikan. Dan sebagai gantinya, ia akan membantu Solomon mendapatkan anaknya kembali. Danny pun kembali meminta bantuan kepada Maddie dengan tawaran Danny akan menjadi narasumber berita yang Maddie tulis tentang konflik Sierra Leone. Dan Maddie pun menyetujuinya. Lalu Danny mulai merencanakan rencananya. Ia dan Solomon mulai menjalankan rencananya itu untuk mengambil berlian yang Solomon sembunyikan ketika berada di pertambangan. Ternyata selain meminta bantuan Maddie, Danny juga meminta bantuan pada atasannya yaitu Kolonel Coetzee. Ia meminta kolonel untuk menyerang pertambangan. Dengan tawaran, Danny akan memberi berlian yang Solomon sembunyikan untuk atasannya itu.
Karena Denny mengetahuinya, atasan itu juga sedang mengincar belian yang Solomon sembunyikan. Mendengar hal itu, atasannya pun menyetujuinya dan langsung menyerang pertambangan. Setelah keadaan mulai reda, atasannya meminta Denny untuk segera mencari berlian tersebut, supaya Denny, Solomon beserta anaknya bisa dibebaskan, karena ternyata mereka dijadikan jaminan oleh Kolonel Cozy. Tetapi keadaan mulai berubah saat Denny dan Solomon berusaha menyerang Kolonel Cozy beserta pasukannya. Kolonel itu pun berhasil dikalahkan, tetapi saat dalam pelariannya, Denny tertembak yang menyebabkan ia tidak bisa melanjutkan pelariannya. Kemudian Denny meminta Solomon untuk meninggalkannya sendirian, dan Denny memberikan kartu nama Maddie, senjata, dan berlian itu kepada Solomon. Lalu mengatakan supaya Solomon menjual berlian itu kepada Van de Kaap. Dengan berat hati, Solomon dan anaknya pun meninggalkan Denny. Kemudian Denny menghubungi Maddie sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Ia mengatakan bahwa Denny setuju dan mengizinkan Maddie untuk mempublikasikan profilnya di dalam berita yang akan Maddie tulis, supaya ketika berlian itu dijual, Solomon mendapat keuntungan. Denny juga meminta Maddie untuk membawa Solomon beserta keluarganya ke tempat yang lebih aman. Dan di akhir cerita, terlihat Solomon yang menggunakan jas warna abu-abu. Ternyata, ia menjadi saksi hidup di konferensi yang membahas tentang negara konflik dan film pun selesai. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Afrika, khususnya di Sierra Leone pada tahun 1999. Semoga dengan adanya film ini, kita kembali teringat dengan apa yang terjadi dan yang telah dilalui oleh negara Afrika di masa lalu, di mana ada banyak konflik berdarah dan melanggar hukum internasional. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.